Puji dan syukur, terima kasih ya Bapa atas segala kemurahan, kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, terima kasih atas pagi yang indah, Kau telah membangunkan kami kembali, memberikan kami terus nafas kehidupan dan kesempatan untuk hidup memuliakan nama. Kami yakin bahwa kehidupan kami semua ini ada dalam rancangan-Mu yang indah dan dalam pikiran-Mu yang indah. Kehidupan kami yang hanya satu kali yang Kau berikan, biarlah kami boleh pakai dan kami boleh bertanggungjawabkan untuk kemuliaan. Bapak terus pimpin dan jagailah hati kami. Berikanlah kami hati yang baru, roh-Mu yang baru. Jauhkanlah kami dari hati yang keras, berikan hati yang kami yang taat, yang mencintai-Mu saja. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu boleh diberitakan dan hamba-Mu berpakai untuk menyampaikan firman-Mu dan Kudus terus bekerja dalam semua peserta dari Zoom doa pagi Maria Ministry ini Tuhan. Jagalah semua perangkat sistem wifi dan Zoom, biarlah Kau sendiri yang kuasai. Singkirkan semua roh-roh yang tidak berkenan, roh yang tidak bukan daripada-Mu, Kau usir, Kau ikat, Kau patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Disyukur, terima kasih teman-teman semua. Shalom. Ya. Dan di hari ini terus terang kemarin tuh saya sedang bergumul ya kebutuhan apa sih yang harus saya sampaikan di pagi hari. Terus terang memang saya sendiri juga sedang mengalami pergumulan. Ya, baik terutama dalam pekerjaan ya yang cukup menguras tenaga ya. Dimana kemarin pun saya harus bolak-balik dari Jakarta ke Subang, dari Subang ke Bandung dan balik lagi ke Jakarta karena banyak permasalahan di lapangan. Ya, teman-teman tahu lah situasinya kan semua sekarang lagi pilpres ya. Lagi pilpres, banyak ormas-ormas mesin politik bekerja. Sehingga pekerjaan di perusahaan saya dalam rangka menarikan jaringan itu banyak terganggu dengan ormas ya yang mengganggu pekerjaan untuk penarikan jaringan dengan segala macam. Akhirnya saya kemarin harus bertemu minta bantuan menghadap ke Polres Subang dan juga harus ke Dandim Subang untuk mereka membantu pengamanan di lapangan. Ya, intinya ujung-ujungnya siapa sih menghadapi masalah kayak gitu nggak mudah ya. Banyak sekali saya merasa kok aneh ya, kita mau berbisnis secara baik kok dihambat gitu. Ya, ternyata memang tadi pagi saya lihat Metro TV, tagline-nya jelas sekali ya di Metro TV ya. Dia bilang apa? Nah, tadi pagi ini saya ada capture foto di sini ditulis stop politik Indonesia di Pilpres 2024. Jadi tagline-nya sudah jelas bahwa kita melihat sekarang tuh iblis sedang bekerja luar biasa. Tagline-nya 2024 aja stop politik kebencian Pilpres 2024. Jadi mereka berusaha menyebarkan isu menjatuhkan satu sama lain karena Pak Sutrisno, maaf Pak Sutrisno. Buat ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang ini tolong di mute ya supaya kedengeran Pak Sutrisno lagi ngomong ya, sorry ya. Tolong mungkin host mungkin tolong di mute dulu semuanya. Teman-teman minta tolong di mute agar kita sama-sama bisa mendengar. Ibu host, tolong dibantu Ibu host. Bu Moren, tolong Bu Moren, saya kasih Ibu Moren jadi host, tolong Bu. Iya Bu. Ibu Ingelawati, tolong ditutup videonya Ibu Ingelawati. Ingelawati, mohon dengan segala hormat di mute. Saya lanjutkan, ini masih belum di mute. Kayaknya nggak bisa.
Ibu Inge, tolong di mute, matikan videonya, suaranya. Oh, video. Oh, mati. Ya udah. Ya. Oke, boleh lanjut. Oke, terima kasih Pak Abraham dan teman-teman semua. Saya balik lagi ya. Jadi kita mengerti situasi dunia saat ini benar-benar banyak bekerja luar biasa. Jadi pesan Tuhan bahwa kita benar-benar harus menjaga hati. Ya. Karena kalau kita menjaga hati itu sangat berbahaya. Ya. Banyak sekali yang kalau kita lihat, ya tadi saya ulang lagi ya, sampai tagline-nya di tahun politik ini di Metro TV tadi pagi, stop politik kebencian Pilpres 2024. Jadi mereka semua udah menyadari, ya, saling menjatuhkan untuk merebut suara, ya, dengan menghalalkan segala cara. Sehingga ya semua pengusaha saat ini juga mengalami situasi yang sama. Dengan menghadapi tahun politik ini, itu ormas-ormas di lapangan bekerjanya luar biasa, ya, karena ormas-ormas ini ingin merebut suara. Mereka ditugaskan untuk merebut suara masuk dalam Pilpres 2024, sehingga banyak hambatan di lapangan, ya, karena untuk kepentingan politik tadi, ya, mereka mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat yang tidak mengerti mengenai politik dengan ditawarkan segala macam cara yang akhirnya korbannya adalah pengusaha. Ya, itu yang saya alami. Tapi syukur puji Tuhan, kemarin saya sudah ketemu Kapolres dan Komandan Kodim, ya, dan di Subang dan sebagainya. Dia berjanji untuk mengawal dan mudah-mudahan ini bisa terjadi karena kebenciannya udah luar biasa. Ya. Nah, saya mau balik lagi, hari-hari ini ada banyak orang yang tidak bisa bersuka cita. Jadi balik lagi tadi, seringkali kalau kita menghadapi masalah, pasti kita kesel kan, nggak bisa bersuka cita. Kenapa sih begitu, kenapa sih begini ya. Nah, disinilah Tuhan bilang kita tetap harus bisa bersuka cita. Tetaplah berdoa, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Kata-katanya dalam segala hal. Nggak ada syarat, tanpa syarat. Kalau kita nggak bisa bersuka cita dalam menghadapi masalah, itu berarti ada problem di dalam hati kita. Ya, jangan buka celah. Ya. Ingatlah, hati nurani kita nggak pernah bisa dibohongi. Orang yang hidup dalam kebencian sesungguhnya penuh dengan penderitaan sendiri. Ya, sesungguhnya kita semua bisa atau mau berdamai, itu masalah kita mau atau tidak. Seringkali di dalam diri kita ini bergumul, ya, di dalam diri kita ini kan terdiri seperti saya pernah bawakan, terdiri ada 3, tubuh, jiwa, dan roh, ya. Tubuh ini ya tubuh fisik, ya, kalau sampai nanti kita meninggal dia akan kembali ke tanah, ya. Jiwa yaitu jiwa kedagingan kita, manusia yang penuh dengan dosa. Dan roh adalah roh Allah yang dihembuskan di dalam diri kita. Nah, ini kita lebih kuat mana? Kalau kita memang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, senantiasa kita bergantung kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, harus kita akan lebih kuat, ya. Makanya saya mau ambil dari Amsal 37 ayat 8 dan 9, ya, perundangan firman hari ini. Jelas dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati, ya. Sebenarnya marah nggak salah, ya, nggak ada orang yang nggak marah. Tuhan Yesus aja pernah marah, itu nggak, teman-teman? Waktu Tuhan Yesus melihat bahwa ada orang yang berdagang di bait Allah, Tuhan Yesus kan marah. Ubah itu, ini rumah Allah, kenapa dibuat dagang dan sebagainya, ya. Tapi kan tujuannya untuk mendidik, untuk menuntun kepada jalan yang benar. Tapi yang harus dijaga jangan sampai marah kita itu timbul panas hati. Nah, kalau udah panas hati ini hati-hatilah. Ya, ini bisa ditunggangi oleh si jahat, ya. Makanya kata-katanya dalam dalam Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah karena itu akan membawa kepada kejahatan. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh marah, ya. Kalau saya boleh bertanya, siapa sih
kita sebagai orang tua, ada nggak sebagai orang tua yang nggak pernah marah? Bisa angkat tangan nggak? Ada yang nggak pernah marah? Opa sama Jaya dari orang tua berapa kali marah? Ya, kalau kita lihat anak kita tidak benar, pasti kita marah lah, ya kan? Apalagi kemudian main pisau, ya, main pisau jadi ngeri juga kan? Bisa berdarah kan? Kita marahin ini berbahaya, jangan ya, boleh ya. Ya, kita kasih tahu lah. Jadi bukan berarti marah itu tidak boleh, tapi jangan sampai marah itu berakhir dengan panas hati, karena itu akan membawa kepada kejahatan, ya. Kalau kita membaca lagi, ya, di dalam Mazmur Daud, ya, Mazmur 37 ayat 1, ya, itu jelas sekali dikatakan, bacain ya, biar tetap. Itu Daud bilang, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, ya, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebenarnya kuncinya kebencian itu adalah iri hati. Marah boleh, tapi marah karena iri hati itu nggak boleh. Ya, seringkali kan di tahun-tahun politik ini begitu ya. Karena iri hati, ya udahlah bongkar kasus. Sekarang lagi banyak bongkar kasus nih. Ya, ketua KPK aja dibongkar. Ya, Menteri Pertanian dibongkar, Menko dibongkar, semua lawan-lawan politik mulai dibongkar kasusnya. Mungkin mereka dulu tahu disimpan senjatanya buat Pilpres 2024. Itulah tahun politik. Makanya tagline-nya tahun politik, stop, ya, stop politik kebencian Pilpres 2024. Judulnya udah jelas. Karena disinilah iblis bekerja luar biasa. Betul. Mungkin kalau kita belajar dari cerita Alkitab, ya, cerita Alkitab mungkin teman-teman ingatlah cerita Yusuf, ya. Yusuf waktu itu mimpi anaknya masih polos, Yusuf kan, dia mimpi bahwa ada 7 lembu tambun yang memakan dari 7 lembu yang kurus tadi, ya kan. Terus ada 7 tingkat dari gandum yang gemuk, ya, dimana yang kurus itu tunduk menyembah 7 tingkat yang gemuk kan. Tapi itu si saudara-saudaranya kan marah, temu gitu. Ini so tau banget sih Yusuf anak paling kecil kayak gini. Akhirnya timbul iri hati. Yang sampai akhirnya Yusufnya itu kan dijeblosin, sebenarnya mau dibunuh. Akhirnya dibuang, ya, karena Ruben membela dia. Ya kata Ruben jangan dibunuh, cemplungin aja. Akhirnya diambil jadi budak, ya, menjadi budak di Mesir, dan perjalanannya panjang, dia tersiksa, tapi dia setia sama Tuhan. Akhirnya diangkat menjadi raja, menjadi wakil Firaun di Mesir. Semua itu ada rencana Tuhan, semua itu serius, ya. Istilahnya semua kebencian itu akan berakhir, ya, dengan tidak baik, ya. Nah, di pagi hari ini kita coba mau belajar dari beberapa tokoh Alkitab, ya. Mungkin saya bisa dibantu nih, Yunita, boleh dibacain Yunita dari 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Kita mau belajar 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya, jelas ya teman-teman. Siapa sih yang kenal Saul? Ya, Saul itu raja yang luar biasa, raja pertama Israel yang ditunjuk. Perawakannya tinggi, ya, tinggi, besar, dan gagah. Ya. Waktu Saul diberkatin aja, saya coba browsing di internet, ya. Gimana sih Saul? Oh iya bener lu tinggi, lu Saul lu ternyata tinggi banget, ya.
Waktu dia diberkatin aja, itu nabinya berdiri pada tingginya, kan mesti di kepalanya kan, diminyakin sampai begini. Ya. Jadi Saul itu benar-benar ganteng, perawakannya tinggi, ya. Mungkin kalau sekarang kayak bintang film Korea kali ya, Lee Min Ho kali ya. Mungkin gitu kali ya. Pasti semua cewek-cewek kita itu kan kemarin tinggi, ya. Terus kayak pelatih atlet basket, siapa sih cewek yang nggak suka kalau ada yang kayak gituan lewat? Iya lah, pasti suka banget. Bohong aja kalau yang nggak suka. Itu nggak mungkin. Ntar Pak, saya mau tanya Tuhan Pak. Nah, hanya jaga mata kata Bugem kemarin. Jaga mata, hati-hati. Bukannya laki-laki saya, laki-laki saja Pak Abraham itu lah. Perempuan juga sama. Kalau dengar lihat atlet yang begitu tinggi, cakep, ya kan, langsing, gagah perkasa, wah, itulah Saul. Saul benar-benar sempurna. Ya, waktu dipilih dia sempurna. Dia selalu disertai Tuhan dan selalu menang. Ya. Tapi begitu Saul mendengar, makanya kemarin ini nyambung dengan dari khotbahnya untuk kemarin. Hati-hati jaga mata, hati-hati jaga telinga, hati-hati jaga mulut. Kemarin kan begitu topiknya. Begitu telinganya Saul mendengar bahwa ada perempuan menari-nari memuji-muji dia, dikatakan perempuan menari-nari menyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tentang dia. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Siapa tuh Daud? Ya, anaknya kecil kemerah-merahan, tapi begitu dia mengumpan batu, Goliat langsung pingsan, dibuat pingsan mati. Ya, luar biasa perkataan Tuhan. Lalu bangkit amarah Saul. Marah kan sih kan? Bangkit amarah Saul dengan sangat. Nah ini, kalau dengan sangat amarahnya kan, hati amarah boleh, tapi jangan marahnya dengan sangat. Gitu. Yang menyebabkan hatinya yang akhirnya apa? Saul selalu mendengki Daud. Jadi inilah akar dari dosa, yaitu iri hati. Yang tadi saya bilang tahun politik, semua sekarang saling menjatuhkan. Semua masalah-masalah kasus yang dipendam semua sekarang dibongkar. Tujuannya supaya bisa bernegosiasi dengan lawan politik. Lu gak usah maju deh. Ya, kita gabung-gabung aja lah, poros tengah ke, apa-apa ke, ini kan. Kalau macam-macam gue bongkar nih kasusnya. Ya, karena kasus-kasus ini menjadi alat perdamaian. Ya, karena ini hati, masalah-masalahnya saling menjatuhkan. Itulah politik. Makanya tagline-nya adalah stop ya kebencian di Pilpres 2024. Stop kebencian di Pilpres 2024. Ya. Jadi kita lihat bahwa akar kejahatan yang pertama adalah iri hati. Ya. Yang kedua, yang kita mau belajar dari tokoh utama ini, ya sebenarnya Alkitab itu luar biasa ya. Kalau kita mau belajar dan mencintai, betul aja Tuhan bilang itu terbukti ya. Kita bisa baca di dalam Ester 3 ayat 1 sampai 2. Ibu Moren boleh bantu. Ester 3 ayat 1 sampai 2. Ester tulis ayat Ester 3 ayat 1 sampai 2. Ester 3 Ester 3 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sini Ester 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa sesudah Ester 2 ayat 1 sampai 3 ya? Bukan, Ester 3 ayat 1 sampai 2. Ya, betul. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros
dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesaran yang ada di hadapan Baginda. 2. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tentang Mordekai, tidak berlutut dan tidak bersujud. Ya, terus boleh dilanjut di Ester 5 ayat 9 sampai 13. Ester 5 ayat 9 dikatakan pada 9 sampai 13. Ya, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. 10. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Peres istrinya. 11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. 12. Lalu kata Haman, tambahan pula tidak seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakan, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. 13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Demikian firman Tuhan. Ya, jelas sekali ya teman-teman. Ini akar kejahatan yang kedua. Ya, karena kita tidak menjaga hati. Kalau tadi kan iri hati. Ya, Saul mendengki melihat Daud. Ya, karena Daud dipuji, karena Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Tapi dengan kondisi Mordekai, ini seperti kondisi dengan tahun politik saat ini. Ya, itu kerajaan kerajaan di akhir Ahasuerus itu adalah kerajaan ya, di mana ya Haman ini diangkat jadi orang kepercayaannya raja. Bayangin ya, pangkatnya dinaikkan, kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesarnya ya yang ada di hadapan Baginda. Jadi ini orang boleh kata mungkin kayak wakil presiden kali ya jabatannya ya. Dia benar-benar sangat bangga, sangat sombong di sini dengan kata-katanya. Sombong karena dia diangkat, ya dia jadi sombong. Ya, dia memandang rendah terhadap Mordekai. Karena dia bilang apa? Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ya. Terus dia mencoba mengumpulkan teman-temannya untuk menyatakan bahwa dia sebenarnya orang yang paling dipercaya orang raja. Ratu Ester pun mengundang dia. Ya, tapi pada saat dia melihat tetap Mordekai di pintu gerbang, dia sedih. Ya, sedih hatinya si Mordekai. Karena apa? Karena kesombongan. Ya, karena kesombongan sehingga hatinya itu tidak bisa menerima ya orang yang tidak menghargai dia. Ini orang haus kekuasaan yang butuh selalu dipuji-puji. Nah, inilah yang terjadi di tahun politik kita. Banyak sekali orang gila positif ya, sehingga terjadilah money politik ya, tujuannya supaya nama dia dihargai dan orang benar-benar sujud kepada dia ya. Jadi yang pertama iri hati, jadi akar kejahatan iri hati. Kedua adalah kesombongan ya. Dan yang ketiga yang saya mau bagikan ini sangat juga berbahaya. Ya. Yang ketiga saya langsung bacakan aja ya supaya waktunya menghemat. Ini yang ketiga adalah sakit hati. Yang pertama iri hati. Kedua sombong. Ya. Ketiga adalah sakit hati. Sakitnya di sini. Bukan di sini sakitnya. Sakitnya di sini. Kalau biasa ada lagunya sakitnya di sini, bukan di sini. Sebenarnya kan sakit dari sini, dari
pikiran. Semua berita yang masuk pikiran membuat kita iri hati karena tidak menjaga hati. Ya akhirnya sakitnya di sini. Sebenarnya gara-gara ini. Ya gara-gara kita nggak menjaga mata, tidak menjaga telinga, tidak menjaga mulut. Akhirnya timbul sakit hati. Ya, saya akan bacakan dari tokoh Alkitab yang menyatakan bahwa ada cerita mengenai sakit hati. Dari 2 Samuel 13 ayat 22. Ini cerita juga. Semua teman-teman pasti sudah tahu. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar. Ya. Bayangkan, si Absalom itu benar-benar memang perawakannya besar dan dia memang layak untuk menjadi raja. Sebenarnya tahta Daud itu harusnya dipegang oleh Absalom, ya, bukan Salomo. Tetapi karena Absalom tidak menjaga hati, ya dia memang emosi sih. Siapa sih nggak sayang sama adiknya yang cantik? Kalau kita lihat si Tamar itu memang cantik, ya, diperkosa sama saudara tirinya, Amnon. Sehingga Absalom itu benci banget, dia memendam kebencian selama 2 tahun kalau kita baca di Alkitab. Karena kebencian ini sangat berbahaya. Akhirnya apa? Akhirnya Absalom membunuh si Amnon, saudaranya sendiri dibunuh. Karena si Amnon telah memperkosa si Tamar, adiknya. Ya, jadi kebencian ini benar-benar sangat berbahaya. Banyak sekali kalau kita lihat cerita di sosmed, banyak kasus-kasus pembunuhan sekarang terjadi karena kebencian. Ya, ada suami istri yang selingkuh, akhirnya suaminya membunuh istrinya. Ada istrinya yang membunuh suaminya karena nggak rela karena istrinya punya perempuan lain, suaminya punya perempuan lain. Ya, ataupun sesama partner bisnis dibunuh dengan cara yang tragis, ya, dengan istilahnya yang dikasih apa namanya bubuk arsenik jadi kopi. Ini terjadi, dikasih bubuk arsenik di kopi, mendadak dia punya pembuluh darahnya itu pecah dan meninggal. Ya, karena apa? Karena adanya iri hati, sakit hati, ya, sakitnya di sini udah nggak tahan. Ya, ada juga yang bunuh diri, ya, karena sakit hati. Jadi hati-hatilah menjaga hati kita. Seperti firman Tuhan bilang dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Segala loh, ada kata-kata segala. Bukan jagalah hatimu di hari ini doang. Ya, atau pada saat kita lagi berkumpul di Dorea Ministry, jaga hati, yang gampang itu mah. Ya. Tapi pada saat kita di lapangan, bertemu dengan masalah, berhadapan dengan orang-orang yang beringas. Ya, kemarin saya berhadapan dengan ormas. Wah, dia sampai tunjuk-tunjuk saya begini. Bapak mau siapa sih datang? Bapak mau ngapain di sini? Kita di sini sudah berjalan dengan baik. Kita ada membangun namanya RT RW ini selama COVID. Harganya juga murah. Kenapa Bapak mau masuk sini? Ini kan area saya. Kalau saya kemarin emosi, wah naik darah saya langsung. Betul nggak? Tapi saya coba merangkul dia, saya bilang mohon maaf Pak, kita berusaha, kita juga ini membantu, ya, supaya pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Karena kan ada pemerintah tuh ada budget yang namanya BUMDes ya. BUMDes ini adalah budget yang untuk membantu setiap daerah itu meningkatkan ekonomi digital. Kalau ekonomi digital maju, setiap pengusaha baik petani, peternak bisa menggunakan internet, bisa berdagang dengan cepat. Bahkan dia bisa menembus pasar internasional. Itu yang dinamakan tol laut oleh Jokowi. Tol laut sebetulnya ada internet. Ya, sekarang aja semua kita bisa mendengar firman Tuhan lewat YouTube. Ya, nggak perlu orang jalan sampai ke desa-desa kecil yang penting ada internet. Makanya kita juga mensupport pemerintah untuk masuk ke 3T, desa-desa tertinggal, terluar, dan terjauh. 3T itu singkatannya. Nggak mungkin dijangkau dengan kabel.
Jadi kita kan pakai namanya satelit, kita pancangin internetnya supaya bisa mereka menikmati teknologi internet. Bisa mereka bisa mendengarkan semuanya ini, ya. Tapi kan mereka tuh bolong, jangan. Ada yang bawa pembunuh, saya bilang ngapain saya bunuh atau gimana ya? Jadi akhirnya kita berhasil untuk rembukan, tapi dengan tidak emosi. Nah, itu, ya. Jangan iri hati, jangan sombong, jangan sakit hati. Kalau udah sakit hati, susah. Karena hati ini nggak dijual. Hati itu cuma miliknya Tuhan. Kita mau cari onderdil yang namanya hati itu nggak ada. Reparasi hati itu nggak ada. Reparasi hati ini boleh terjadi karena hanya firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kan dalam Yohanes 15 ayat 3 bilang, dengan pembacaan firman, kita tuh akan dibersihkan setiap hari. Ya, hati kita jadi bersih. Kita memancarkan buah-buah roh. Nah, saya membawakan ini juga sesuai dengan tema Natal kita yang sudah kita sepakati waktu itu idenya dari Bu Yulia. Bangkit dan menjadi terang. Tema Natal kita nanti tanggal 1 Desember. Ya, kalau kita nggak bisa mengalahkan yang tadi, iri hati, sombong dan sakit hati, gimana membangkit, teman-teman? Yang ada kita masih terkapar di bawah, mau dengarkan khotbah berkali-kali, tapi tetap aja masih sakit hati, yang iri hati, sombong, yang tidak mau merendahkan diri, tidak mau lebih banyak mendengar. Lebih baik kan banyak mendengar daripada lambat lebih baik lambat berkata-kata tapi banyak mendengar. Firman bilang gitu. Ya. Di dalam saya balik lagi karena ini ayat ini saya senang sekali ya dengan Mazmur 37. Kalau saya bacakan lagi di Mazmur 37 ya, dikatakan Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Itu seperti yang dilakukan Daud, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu balik lagi ke Filipi kan. Filipi 5 ayat 18. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah dikehendaki Tuhan bagi kita. Ya, itu boleh dikorelasikan seperti itu. Terus ayat 5 Tuhan bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ingat kata-kata, nantikanlah Dia. Ya, terus ada kata-kata, jangan marah. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya, yaitu tahun politik, saya bilang, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Ya, jadi jelas Tuhan maunya kita benar-benar jaga hati, jangan emosi. Memang nggak mudah hidup Om. Tapi ya itu, kita harus selalu ingat, ya, berusaha berdamai dengan siapapun, ya, itu penting untuk kita lakukan. Karena kalau kita hidup selalu dalam sakit hati, hidup kita menjadi capek. Yang ada selalu kita akan sakit kepala, itu ciri-ciri gitu, migrain, ya, sakit mah, badan pegel-pegel, ntar alergi keluar. Kok dulu saya nggak alergi ya, sekarang sering alergi. Itu adalah sebenarnya kompensasi karena kita memendam sesuatu yang bergejolak dalam hati kita, tapi kita nggak mau ngakuin itu. Lebih baik benar-benar kita datang pada Tuhan, kita ampun, Tuhan cabut semua ini sakit hati, cabut semua ini kesombongan, cabut semua ini iri hati. Tuhan, minta maaf, minta ampun sama Tuhan, supaya kita dipulihkan dan diperbaharui. Ya, itu penting. Ya, ini cara bagaimana caranya kita bisa tema hari ini hidup bebas dari kebencian. Ya. Kalau kita hidup selalu dalam kebencian, capek.
Firman Tuhan bilang di dalam Roma 12 ayat 18 sampai 21, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu siapa? Pada kita. Ya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hak. Di dalam Roma 12 ayat 18 sampai 21. Jadi percaya sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang balas. Jadi kita berdiam diri selalu datang pada Tuhan. Ya, seperti Maria yang duduk di kaki Kristus. Ya, itu penting yang saya bagikan. Nah, saya membagikan satu hal lagi mengenai bagaimana sih caranya supaya kita bisa terbebas dari 3 hal tadi, iri hati, sombong dan sakit hati, ya, supaya kita bisa bebas, free, ya. Caranya itu balik lagi, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan yang bisa menuntut kita. Kan Tuhan sendiri berjanji apa? Marilah datang kepadaku, semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, karena kuk yang Tuhan berikan itu ringan. Ya, itu teman-teman bisa baca di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Janji Tuhan jelas, ya, datang sama Tuhan. Ya, jangan semuanya disimpan sendiri, iri hati, sakit hati, sombong. Akhirnya kita akan hancur, ya, akan hancur. Saya mau bawakan satu cerita, ya. Mungkin teman-teman tahu ya cerita mengenai ada lagu, ya, ada lagu ya yang apa, Bapak Sentuh Hatiku. Siapa yang tahu tentang ya, Bapak Sentuh Hatiku? Kalau temukan betapa ku menyadari di dalam hidupku kan kayak gitu kan. Bapak sentuh hatiku. Mana mau nangis tadi? Ubah hidupku menjadi yang agar emas yang kau membantu berjalan hidup. Lagu ini saya senang ini, ya. Karena ini lagu ini mengingatkan kita untuk jaga hati, ya. Tapi teman-teman perlu tahu siapa pencipta lagu ini, ya. Jadi saya mau sharing, pencipta lagu ini adalah seorang anak remaja, ya, yang memang dia merasa selama hidupnya itu nggak adil buat dia. Kenapa? Dia hamil di luar kandungan di saat dia masih SMP. Yang lebih jahatnya adalah yang menghamili dia adalah ayah kandungnya sendiri. Bagaimana dia tidak membenci ayah kandungnya yang telah menghamili dia, ya. Jadi berhati-hati teman-teman yang punya anak, ya. Jagalah anak-anak perempuan kita dengan baik. Jadi, anak memendam sakit hati selama 13 tahun. Dia menangis setiap hari, ya, sampai lagu ini keluar. Dan dia tidak marah, dia tidak marah. Tapi Tuhan menghukum orang tuanya. Orang tuanya sakit stroke. Tapi anak ini terus dia bisa menerima dan dia merawat orang tuanya. Sampai akhir hayat orang tuanya. Dia terus berdoa untuk kesembuhan orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak sembuh dan meninggal. Ya.
Jadi lampu ini diciptakan dari sakit hatinya dia. Tapi dia bisa bersyukur. Jika dia tidak sampai, dia memang kalau kita dengar ceritanya, dia berusaha bunuh diri berkali-kali tapi tidak berhasil. Karena awalnya dia tidak bisa menerima kenyataan, kok bapak gua hamilin gua. Tega-teganya bapaknya berhenti dia. Mau ditaruh di mana bukannya? Dan ibunya diam aja kan. Kan aneh di dalam keluarga. Ya. Karena dalam keluarga ini yang tidak didasarkan oleh firman, bisa terjadi hal seperti ini. Ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Ya karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kita harus benar-benar menjaga hati. Apalagi tahun-tahun ke depan ini banyak sekali masa sukar yang akan kita hadapi. Ya sudah jelas tahun-tahun ke depan ini masa sukar begitu hebat. Ya jangan sampai kita tidak menjaga hati. Akhirnya kita jatuh. Ya kita jatuh ke dalam dosa dan ya kita tidak bisa bertahan. Tuhan Yesus sendiri bilang di dalam Yohanes 15, ya, di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus bilang, kalau dunia membenci kamu, jelas, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia membenci kamu sebagai dirinya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kalau kita di dunia ini dibenci, jangan takut. Memang Tuhan ada firman. Ya. Kita sebagai pengikut Kristus harus dikosali. Memang pasti dibenci. Tapi kita terus bertahan. Seperti Rasul Paulus terus, aku berlari-lari terus. Dan untuk mencapai tujuan, supaya aku finishing well. Untuk memperoleh mahkota kehidupan. Ya. Firman yang saya sharing sampai di sini, saya harapkan terus Roh Kudus bekerja untuk membantu kita semua, untuk mengingatkan supaya kita jangan iri hati, jangan sakit hati, jangan sombong, ya. Karena itu adalah sumber kita bukan celah bisa jatuh dalam dosa. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih ya Bapa yang baik. Ya Bapa, kami ini adalah manusia yang berdosa. Terus bantu melalui Roh Kudus-Mu Bapa, untuk terus kami boleh dibimbing, dituntun setiap hari, setiap saat, untuk boleh menjaga hati, untuk menjauhkan dari iri hati, menjauhkan dari kesombongan, menjaga dari sakit hati. Bapa, kami manusia celaka. Rasul Paulus bilang, lepaskanlah kami dari semua beban-beban dosa ini. Kami datang kepadamu untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Biarlah firman yang sudah disampaikan terus boleh bertumbuh-tumbuh dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh terus diperbarui dari hari ke hari. Boleh tetap setia dan taat, selalu datang padamu untuk menjaga hati kami dan terus membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kepada Pani.